Pengalaman gagal bayar di aplikasi kredit pintar senilai 7 juta rupiah di tahun 2025. Oke, jadi cerita gagal bayar pinjol memang nggak pernah ada habisnya. Apalagi kalau nominalnya itu sudah jutaan hingga 7 juta dan ini melibatkan debt collector lapangan. Nah, kali ini sudut pandangnya kita geser sedikit, yaitu dari sudut pandang orang yang mendengar langsung, menyimak, dan menarik pelajaran dari pengalaman gagal bayar di aplikasi kredit pintar di tahun 2025. Cerita ini penting banget karena banyak orang yang masih kebayang hal-hal serem soal DC lapangan, padahal realitanya seringkali nggak sehoror itu. Jadi ceritanya kayak gini, ada satu orang yang sempat curhat panjang lebar soal pengalamannya nyangkut di aplikasi kredit pintar. Awalnya dia pinjam dengan niat baik, cuma buat nutup kebutuhan yang mendesak. Total tagihan yang akhirnya menggantung di aplikasi itu sekitar kurang lebih 7,8 juta rupiah. Di awal cicilan bulanannya masih terasa masuk akal, sekitar 1,7 jutaan. Selama beberapa bulan pertama masih bisa dibayar walaupun ngos-ngosan gitu. Tapi makin kesini kondisi keuangannya itu makin tertekan, pemasukan nggak stabil, pengeluaran jalan terus, sampai akhirnya titik di mana bayar cicilan sudah nggak sanggup lagi. Dari situlah status gagal bayar itu dimulai. Nah, yang menarik, orang ini nggak mengambil jalan kabur, nomornya tetap aktif, rumah tetap ditempati, dan dia nggak pura-pura hilang. Dia sadar kalau aplikasi kredit pintar itu pinjol yang legal, terdaftar di OJK, dan tergabung di AFPI. Yang artinya cara nagihnya beda sama pinjol yang ilegal. Lebih tertata, lebih resmi, tapi juga punya konsekuensi, yaitu mereka memang punya debt collector lapangan. Nah, setelah nunggak sekitar 6 bulan, tepatnya sejak tagihan terakhir di bulan Februari 2025, akhirnya DC lapangan itu benar-benar datang ke rumah. Lokasinya kebetulan masih di wilayah kota besar di Pulau Jawa, jadi akses DC itu memang relatif gampang. Hari pertama yang datang itu bukan cuma satu orang, sikapnya nggak galak, nggak teriak-teriak, malah cenderung pendiam. Besoknya debt collector datang lagi, nah kali ini berdua. Tetap dengan sikap yang tenang, dengan sikap yang sopan, nada bicara yang rendah, dan nggak ada ancaman macam-macam. Nah, yang bikin banyak orang kaget dari cerita ini adalah gambaran DC-nya itu jauh dari bayangan yang menyeramkan gitu. Nggak ada bentakan, nggak ada pamer otot, apalagi bawa senjata. Bahkan menurut ceritanya, si DC ini lebih sering nunduk, sesekali main HP dan kelihatan itu agak canggung gitu. Waktu ditanya soal pembayaran, jawabannya itu jujur aja. Nasabah ini bilang kalau memang belum ada uang, dan respon debt kolektornya itu ya cuma dicatat, didengerin, lalu selanjutnya pamit. Nah, dari pengalaman itu juga kelihatan pola kerja DC kredit pintar. Kunjungan lapangan biasanya nggak brutal dan nggak setiap hari. Paling sering maksimal 2-3 kali kunjungan dengan jarak mingguan atau bahkan bulanan. Beda banget sama pinjol ilegal yang tiap hari bisa neror via chat dan juga telepon tanpa henti. Selama debitur masih komunikatif dan nggak bikin keributan, situasinya itu masih terkendali gitu. Jadi pelajaran penting yang bisa diambil dari cerita ini adalah soal sikap. Panik yang berlebihan justru bikin keadaan makin runyam. Jujur aja soal kondisi keuangan, karena itu ternyata jauh lebih efektif daripada bohong atau menghindar. DC lapangan itu tugasnya cuma menyampaikan tagihan dan juga melaporkan, bukan hakim yang bisa memutuskan nasib hidup seseorang gitu. Mereka juga nggak punya hak buat maksa pembayaran kalau memang kondisi nasabah itu belum memungkinkan. Nah, di sisi lain cerita ini juga jadi pengingat keras. Pinjol legal seperti aplikasi kredit pintar memang terlihat aman dan juga rapi, tapi tetap punya sistem penagihan yang nyata, termasuk debt collector lapangan. Jadi sebelum meminjam harus benar-benar mikir panjang. Jangan tergiur sama pencairan yang cepat dan juga syarat yang gampang. Jadi intinya gagal bayar di aplikasi kredit pintar itu memang sangat berat, tapi bukan akhir dari segalanya. Selama dihadapi dengan kepala dingin, komunikasi yang jujur, dan juga sikap yang sopan, situasinya masih bisa dikendalikan. DC lapangan bukan monster, mereka juga manusia yang kerja sesuai dengan aturan. Dan buat yang belum minjem, cerita ini semoga jadi pengingat supaya lebih bijak sebelum mengklik ajukan pinjaman di sebuah aplikasi.